Wacana ialah kesatuan fikiran yang utuh, sama ada dalam bentuk lisan atau tulisan. Menurut Asma Haji Omar, wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas layak. Ciri-ciri wacana boleh dibahagikan kepada dua, iaitu kohesi dan koheren. Kohesi merupakan hubungan atau jalinan yang erat antara kata, frasa dan ayat untuk menghasilkan wacana yang utuh. Dalam kata lain, ayat kedua merujuk pada ayat yang pertama dan ayat ketiga merujuk kepada ayat kedua. Mari lihat contoh. Abu dan Siti berasa gembira. Mereka telah bersepakat untuk mendirikan rumah tangga. Berita ini akan dimaklumkan kepada keluarga. Kohesi boleh dibahagikan kepada dua, iaitu kohesi nahwan dan kohesi leksikal. Kohesi nahwan terdiri daripada penanda, penghubung, rujukan, elipsis dan penggantian. Penghubung berfungsi untuk menghubungkan unsur linguistik seperti perkataan, frasa atau ayat dalam sesebuah wacana. Tambahan. Penghubung yang memberikan maklumat tambahan terhadap sesuatu perkara yang diperkatakan sebelumnya. Contoh, selain itu, di samping itu, sehubungan dengan itu, begitu juga, tambahan pula. Contoh, walaupun demikian, namun begitu, ia pun begitu, akan tetapi, sebaliknya. Sabab adalah menjelaskan sebab berlakunya sesuatu. Tempoh ialah menyatakan masa atau siri berlakunya sesuatu. Contoh, kemudian, selepas itu, pada waktu itu, akhirnya, selanjutnya, seterusnya. Kesimpulan adalah ringkasan atau rumusan terhadap perkara yang telah diperkatakan sebelumnya. Contoh, ringkasnya, pendek kata, dengan kata lain, akhirnya, kesimpulannya. Rujukan. Rujukan adalah hubungan antara kata dengan benda yang dirujuk. Rujukan boleh terdiri daripada kata ganti nama diri dan kata ganti nama tujuh. Penggantian adalah penggantian suatu unsur yang lain dalam satu wacana. Contoh, kami belum bercadang untuk mengulang kaji pelajaran. Kami akan melakukannya menjelang peperiksaan. Elipsis. Elipsis adalah penghilangan atau pengguguran kata yang telah disebut sebelumnya. Pengguguran dilakukan kerana pendengar atau pembaca sudah memahami maklumat tersebut. Contoh, aku dan dia sama-sama mahasiswa. Kuliah bersama-sama, pulang juga bersama-sama. Runtutan atau koheren merupakan kesinambungan idea yang terdapat dalam sesebuah wacana sehingga menjadi satu teks yang bermakna. Runtutan merupakan asas dalam pembinaan wacana. Dalam kata lain, secara amnya, koheren dan kohesi ini sama, tetapi yang membezakannya ialah kohesi mempunyai kesinambungan melalui fizikal ayat, manakala koheren mempunyai kesinambungan melalui makna ayat. Mari lihat contoh. Matahari mulai tenggelam, hari sudah senja, burung-burung pulang ke sarang, suasana di desa itu semakin sunyi. Created using Powtoon.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu kembali di mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Febi Inggriani, MPD. Di sini kelompok 5 akan memaparkan materi tentang konteks wacana dengan memperhatikan kohesi dan koherensi. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yaitu Fitri Andini Widya Hamidah 2050600184, Ismi Istiqomah 2050600192, Mita Vera Febrianti 2050600191, dan Aldea Rizky Nur Zahra 2050600208. Baik, selanjutnya di sini ada materi tentang wacana yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Wacana merupakan unsur kebahasaan yang relatif paling kompleks dan paling lengkap. Satuan pendukung kebahasaannya meliputi fonem, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, hingga karangan utuh. Wacana pada dasarnya merupakan unsur bahasa yang bersifat pragmatis. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Mita. Kohesi merupakan hubungan antar unsur yang tampak pada sebuah wacana. Kohesi juga disebut sebagai sebuah ikatan yang ada di dalam teks. Kohesi di dalam teks bisa ditandai oleh kehadiran kata ataupun kehadiran frasa. Nah, contohnya yang pertama, adikku Alcan pergi ke puskesmas, harus pergi karena sakit. Yang kedua, jalanan macet karena sebuah mobil berwarna kuning mogok di jalan. Mobil itu milik teman satu kantor saya. Selanjutnya ada jenis kohesi wacana menurut Sumadam tahun 2003. Yang pertama ada kohesi leksikal. Menurut Tarigan tahun 2009, kohesi leksikal dapat diperoleh dengan memilih kata-kata yang serasi. Kohesi wacana leksikal dapat diklarifikasi menjadi 6 jenis, yaitu repetisi, sinonimi, antinimi, kolokasi, hiponimi, dan ekuivalensi. Selanjutnya, yang kedua ada kohesi gramatikal. Kohesi gramatikal dapat diklarifikasikan menjadi pengacuan, penyulihan, pelesapan, konjungsi, inversi, dan pemasifan kalimat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya mengenai kohesi wacana leksikal dapat diklasifikasikan menjadi 6 jenis. Yang pertama ada repetisi atau pengulangan. Repetisi merupakan pengulangan bunyi, suku kata, kata dalam kalimat yang dapat memberikan tekanan terhadap konteks yang sesuai. Yang kedua ada sinonim atau persamaan kata. Sinonimi berfungsi untuk memberikan hubungan makna yang sama antara satuan lingual dengan yang lainnya. Yang ketiga ada antonim atau lawan kata. Antonimi merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan kalimat yang beroposisi, sehingga antonimi dapat disebut dengan oposisi makna. Yang keempat ada kolokasi atau sandingan kata. Kolokasi merupakan asosiasi dalam penggunaan pilihan kata yang sering digunakan berdampingan, yaitu kata-kata yang digunakan pada satuan atau domain tertentu. Yang kelima ada hiponimi.
atau hubungan atas bawah. Hiponimi merupakan satuan bahasa yang maknanya dapat dianggap sebagai bagian dan makria satuan lingual yang lainnya. Yang memiliki unsur berhiponimi itu disebut hipernim atau superordinat. Yang keenam ada ekuivalensi atau kesepadanan. Ekuivalensi merupakan kesepadanan antara satuan lingual tertentu dengan satuan yang lain pada sebuah paradigma. Materi selanjutnya mengenai kohesi gramatikal terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama ada pengacuan atau referensi. Referensi merupakan salah satu jenis kohesi gramatikal yang berupa satuan lingual tertentu yang mengacu pada lingual yang lainnya. Yang kedua ada pemasipan kata. Pemasipan kata itu disebabkan adanya kalimat yang pada awalnya bersifat aktif namun berubah menjadi pasif. Yang ketiga ada konjungsi atau kata sambung. Kata sambung merupakan satuan lingual yang menyambungkan atau merangkai kata dengan kata, prasa dengan prasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Yang keempat ada penyulihan atau substitusi. Substitusi merupakan penggantian satuan lingual tertentu yang telah disebutkan sebelumnya dengan satuan yang lain sebagai unsur pembeda. Yang kelima ada inversi, merupakan susunan sebuah prasa, klausa, dan kalimat secara terbalik. Yang keenam ada pelesapan atau elipsis. Elipsis merupakan kelesapan atau penghilangan satuan lingual yang telah disebutkan sebelumnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Aldea. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya dan sekarang kita akan membahas tentang koherensi wacana. Menurut Yule, koherensi ini tidak memiliki struktur maupun kata dan kalimat, tetapi bisa kita lihat dan kita pahami juga. Nah, koherensi wacana juga merupakan sebuah kepaduan antara unsur-unsur yang terdapat pada sebuah teks yang membentuk sebuah makna yang utuh. Contohnya ada percakapan antara ayah dengan anaknya. Anaknya bilang kepada ayahnya sambil berteriak, "Yah, ada telepon." Ayahnya menjawab, "Ayah sedang mandi." Anaknya menjawab lagi, "Iya, biar aku yang angkat." Nah, itu adalah sebuah contoh dari koherensi wacana. Yang selanjutnya ada koherensi wacana menurut para ahli. Yang pertama, ini ada dari Brown dan Yule dalam Mulyana yang menyatakan bahwa koherensi ini merupakan kepaduan dan kesatuan antara unsur dalam sebuah wacana. Yang kedua ada dari Halliday dan Hasan yang dikemukakan pada tahun 2014 bahwa struktur dasar sebuah wacana ini merupakan struktur semantik bukan struktur sintaktik. Yang ketiga ini dari Wohi dalam Tarigan yang merupakan sebuah penyusunan secara teratur gagasan, ide, dan fakta menjadi sebuah urutan yang logis sehingga susunan tersebut dapat dipahami pesannya yang terkandung di dalamnya. Yang keempat dari The Anglo dalam Tarigan yang mengungkapkan ada beberapa bentuk koherensi dalam wacana. Sekian dari kelompok 5. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung diisi di forum diskusi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.